Oke, tolong kalian tulis judulnya dulu ya. Judulnya hari ini adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya, karena beberapa waktu yang lalu kita tidak bisa merayakan Natal bersama. Ya, biasanya Bapak itu selalu mengadakan Natal bersama di Jasut ini. Sudah 2 kali Natal kita nggak bersama-sama merayakan. Tetapi tadi Bapak tanya, semua tetap merayakan di gereja masing-masing ya. Ada yang online, ya, ada juga yang onsite. Ya, hari ini Bapak akan menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan tentang Natal. Ya. Siapa yang tahu apa itu arti Natal? Angkat tangannya. Ya, Natal adalah hari raya umat Kristiani untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia di dunia ini ya. Jadi ini bacaannya ya, Alkitabnya terdapat di dalam kitab Matius ya. Matius, ayo semua catat ya. Matius pasal 1 ayat berapa sampai berapa? Ini tulis Pak. Matiusnya ditulis saya ya. Matius 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Sudah semua? Ya, ditulis ya, pelan-pelan. Ya. Bapak mau membacakan ayat firman-Nya dan kalian juga menyimak dengan baik ya, apa yang Bapak ceritakan nanti, apa yang Bapak jelaskan, karena nanti setelah Bapak menceritakan cerita ini, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Makanya dengerin baik-baik, kalau enggak nanti nggak bisa menjawab ya. Oh, kenapa saya? Kenapa? Iya nanti ya. Sekarang tugasnya adalah mendengarkan dulu. Semuanya letakkan pensilnya atau pulpennya. Ya, sekarang lihat Bapak itu. Ya, lihat Bapak yang ganteng ini. Ganteng ya Bapak? Oh, kepedean Bapak ya. Oke. Ya. Bapak akan bacakan ya firman-Nya. Judulnya kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, dikatakan firman Tuhan ini Maria tadi mengandung dari apa? Dari Roh Kudus. Ya, jadi anak yang dikandung oleh Maria itu berasal dari Roh Kudus atau Roh Allah. Jadi kalau dia adalah Roh Allah, dia adalah Allah sendiri. Ya, itu luar biasa ajaib ya. Firman-Nya di ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, kisah tentang kelahiran Yesus itu berawal dari malaikat Tuhan bertemu sama Maria. Maria itu disebut sebagai perawan, ya, sebagai anak darah atau gadis yang belum wanita atau gadis yang belum pernah bersuami, ya, belum pernah berkeluarga. Makanya disebut dia sebagai anak darah. Nggak pernah, belum punya suami dia. Nah, malaikat datang kepada Maria, kasih tahu, hai Maria, hai yang berbahagia, kamu dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah untuk menjadi apa? Menjadi ibu sang juru selamat. Ya, kamu akan mengandung
dan nanti kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau akan menamakan dia siapa? Yesus. Atau juga disebut Mesias. Dia juga digelarin juga sebagai Immanuel. Wah, sebutannya banyak ya Pak. Ya. Nama Yesus itu gelarnya banyak. Dia disebut Yesus, disebut Mesias, dia disebut sebagai Immanuel. Wah, luar biasa bayi yang akan dikandung Maria. Tapi Maria bilang begini sama malaikat, mana mungkin saya bisa melahirkan Pak? Bagaimana saya bisa mengandung Pak? Oh, saya belum menikah katanya. Bagi Tuhan mustahil enggak? Enggak. Iya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan ingin menyatakan kuasanya, maka hal-hal yang luar biasa itu bisa dikerjakan oleh Tuhan. Ini Alkitab luar biasa. Akhirnya Maria bilang sama malaikat, ya sudah kalau begitu, saya mau, biarlah kehendak Tuhan yang bagi atas hidup saya. Nah, oleh karena itu di dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini tadi dikatakan Maria itu mengandung dan anak yang ada di dalam kandungannya itu berasal dari mana? Dari Roh Kudus atau Roh Kalau orang mengandung tahu ya, perutnya buncit ya. Tapi bukan perutnya Bapak. Kalau perutnya Bapak ini buncit tapi di dalamnya bukan bayi ya. Mungkin Bapak setahun 2 tahun tetap buncit begini nggak melahirkan anak ya. Tapi kalau wanita hamil bentuknya mungkin sama kayak Bapak, tapi mengandungnya berapa? 9 bulan ya, kurang lebih 9 bulan lebih baru melahirkan anak. Ya. Nah, dikatakan Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Nah, pada waktu itu Maria dikatakan bertunangan dengan seorang pemuda yang ganteng. Kira-kira siapa ya tunangannya Maria? Yusuf. Nah, iya Yusuf. Ya, pada waktu Maria hamil, dia sedang bertunangan dengan seorang anak muda yang ganteng. Nah, siapa di sini ganteng ya? Ada yang ganteng kayak siapa ya? Aku. Oh, kayaknya dia. Ganteng itu biasanya cewek apa cowok sih? Cowok. Emang kamu cowok? Kamu cantik nih dia, bukan ganteng ya. Nah, di sana dikatakan bahwa Maria ini sedang bertunangan dengan seorang pemuda yang ganteng. Mungkin gantengnya kayak si dia sih. Ya, dia bertunangan. Tahu nggak arti bertunangan itu apa? Menikah. Enggak, kalau menikah mah itu udah suami istri. Kalau tunangan itu belum suami istri. Terus aku lapar. Ya, Bapak mau ceritain. Bapak mau ceritain ya tentang hubungan. Nah, di dalam kehidupan manusia itu ada tingkatan-tingkatan, step by step. Ya, tingkat pertama ini, ya, step pertama, step kedua, step ketiga. Yang pertama ini biasa ada namanya hubungan namanya persahabatan. Apa? Persahabatan. Ya. Kalau bersahabat, berteman itu seperti kayak kalian. Kalian bisa berteman yang cewek sama cowok, yang cowok sama cowok, yang cewek sama cewek berteman. Pokoknya berteman itu bisa dengan siapa saja. Ya, makanya berteman itu bisa banyak temannya. Ya, dari berbagai suku, berbagai agama, ya dari suku bangsa, ya. Itu bisa ya bersahabat. Nah, kalian ini namanya bersahabat. Satu kelas ini berteman nggak kalian? Apa musuhan? Siapa di sini musuhan? Nggak ada ya? Nggak boleh. Ya, semuanya teman ya di sini ya. Nggak ada yang ini. Semua sahabat ya. Iya, nggak ada yang musuhan di sini. Anak Tuhan masa musuhan? Ya, sama anak Tuhan kita harus menjadi teman yang baik, menjadi sahabat yang baik. Kalau sahabat yang baik jangan pukul temannya, ya jangan dorong temannya, ya jangan cubit temannya. Tapi kalau politikin boleh lah ya.
step pertama, tangga pertama itu bersahabat. Nah, enak nggak punya sahabat? Punya. Punya. Enak apa enggak? Enak. Ya nggak kesepian. Coba aja kalau kamu nggak mau berteman, nggak mau bersahabat, belajar sendiri di ruangan sendiri, di guru, diajar sama satu guru. Enak nggak ya? Enggak, nggak bisa bercanda, nggak bisa bermain. Kasihan banget orang yang kayak gitu ya. Nah, setelah bersahabat, nah kalian nanti bertambah usia, tambah besar atau tambah kecil? Tambah besar. Iya. Kalau bapak ini tambah usia yang besar, kadang-kadang nggak punya tua. Tapi tambah tinggi bapak udah nggak bisa ya. Nggak bisa. Masa pertumbuhan bapak sudah habis ya. Kalau kalian kalau masa pertumbuhan kalian masih panjang. Masih tambah panjang, tambah tinggi, tambah gemuk juga. Kalau bapak masa pertumbuhannya tinggal bertumbuh ke kanan, sama ke kiri, ke depan, sama ke belakang. Ke atas sudah nggak bisa. Ya, mungkin. Oke, sekarang step yang kedua, ya tangga yang kedua, itu namanya berpacaran. Ini kelas 3 dibilang berpacaran. Bilang berpacaran, genit amat dan yang genit-genit ini berpacaran. Kalau biasanya kalau anak itu sudah semakin bertambah remaja, mungkin SMP nanti udah mulai tertarik. Yang cewek tertarik sama cowok, yang cowok tertarik sama jangan begini ya, cewek tertarik sama cewek, cowok tertarik sama cowok. Itu, ya nggak bisa. Ya, ya dengerin. Tuhan itu menciptakan manusia pada awalnya itu hanya cewek dan cowok, dan mereka dipersatukan oleh Tuhan menjadi suami istri. Jadi suami istri itu harus cowok dan nggak ada suami istri cowok sama cowok, ya nggak ada. Atau sebaliknya cewek sama cewek menikah, nggak ada. Ya. Kalaupun itu ada, itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Firman Tuhan. Dengerin ya. Mulai nih step kedua namanya apa? Pacaran ya. Ini Bapak kasih ini ya, kasih cerita. Kalau mungkin udah SMP, SMA itu wah, satu kelas umpamanya ada 20 orang, 10 cowok, 10 cewek. Nah, yang cewek mungkin bias ya. Dia sudah remaja. Nah, ada 10 cewek, tetapi yang dia taksir cuma satu. Dia apa cantik banget ya. Sebaliknya yang cewek umpamanya si itu Karolin, si Monik, dia cowok, dia ganteng baik. Ya. Ya kalau pacaran ini kecil-kecil mah pacaran udah tahu ya. Nonton sinetron melulu sih. Ya, nah berpacaran itu artinya dengerin, kalau berpacaran itu seseorang yang berpacaran itu punya hubungan khusus. Dia hanya tertarik hanya satu orang, bukan satu orang. Tapi kalau tertarik banyak orang itu namanya kalau cowok juga playboy. Kalau cewek playgirl. Nah itu berpacaran ya, khusus ya. Hubungannya khusus, nggak semua. Kalau pacaran nggak semua orang ya, nggak ke semua. Kalau pacaran banyak pacaran sama semua, banyak orang enggak ya, cuma satu. Nah setelah seseorang berpacaran, naik lagi ke tingkat namanya bertunangan. Ya, tunangan. Ya, tunangan itu artinya orang yang membangun hubungan yang sudah serius, mau nikah. Ya, antara keluarga si cowok, keluarga si cewek bertemu. Bukan untuk berantem, bukan.
saksi ya janji daripada dua sejoli cewek dan cowok bahwa mereka akan menikah. Tapi mereka hubungannya masih bukan suami istri, ya belum menikah. Nah kalau orang yang belum suami istri itu nggak bisa punya anak, nggak bisa, ya nggak bisa, ya ceweknya nggak bisa hamil, ya. Baru setelah tunangan baru apa namanya? Ya. Nah, hubungan Yusuf dan Maria itu pada waktu itu di mana hubungannya? Tunangan. Mereka belum suami istri. Nah, Yusuf kaget, wih, Maria kita belum nikah kamu udah hamil. Oh nanti apa kata dunia? Apa kata orang? Aku nanti dibilang cowok nakal nanti aku gak mau ah. Akhirnya Yusuf diam-diam punya maksud, punya niat untuk apa? Menceraikan Maria. Dia nggak mau ah. Aku kan belum nikah sama dia kan belum istri saya kok dia hamil. Nggak mau aku mau cerai, aku mau pisah, aku mau putusin hubungan, mau putus sama dia. Ya mau putus. Tapi diam-diam. Akhirnya dia mungkin kesel, dia bingung, ya Yusuf akhirnya pulang ke rumah, dia tertidur. Apa yang terjadi dalam tidurnya Yusuf? Mati. Kita lihat ya, lihat firman-Nya ya. Mari kita lihat firman-Nya di dalam kitab di dalam ayat 20 dan ayat 21 ya. Firman Tuhan katakan begini, dengerin baik-baik, nanti ada pertanyaan yang bisa jawab nih. Tetapi ketika ia itu Yusuf ya. Tetapi ketika ia yaitu Yusuf mempertimbangkan, pikir-pikir ya. Maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak yang ada dalam kandungan Maria dari apa? Roh Kudus ya, bukan roh jahat ya. Nanti bilang roh jahat katanya, bukan. Roh Kudus yaitu Roh Allah sendiri ya. Terus ayat 21 firman Tuhan katakan gini, ia akan melahirkan itu Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ternyata ketika Yusuf ini mau bermaksud menceraikan, memutuskan hubungan dengan Maria, dia bilang dia tidur mungkin ngorok, mungkin dia juga ngiler. Siapa di sini yang tidurnya ngiler? Kalau dia jujur ya ngiler ya. Mungkin media ngiler nggak? Enggak Pak. Ya kamu nggak tahu kamu tidur. Ya. Sadar polisinya dia tidur. Pas tidur dia dijumpai sama siapa? Siapa? Sama malaikat. Iya, malaikat datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata begini, Yusuf anak Daud, jangan kamu bimbang, jangan kamu takut mengambil Maria sebagai siapa? Istrimu. Karena anak yang ada di dalam kandungannya itu adalah dari apa? Roh Kudus. Ya. Yang pertama ingat, bayi yang ada di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Yang kedua, malaikat itu berkata bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dikasih tahu jenis kelaminnya. Ya, itu luar biasa. Maria itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan anak cewek ya, anak laki-laki. Dan terus dikatakan dia dan kamu akan menamakan dia siapa? Yesus. Namanya dia adalah
dan Roh Kudus. Terus dikatakan dia laki-laki, dikatakan dia juga dinamakan Yesus, dan yang terakhir Yesus yang lahir itu disebut sebagai juru selamat umat manusia yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dengerin, anakku yang kasih Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia sudah berdosa, termasuk Bapak kalian semua berdosa. Percaya nggak? Percaya. Kita buktikan sekarang. Media, kamu orang berdosa apa enggak? Oh iya, apa dosa kamu? Nggak tahu. Kamu suka nakal sama temannya, suka cubit temannya, suka cubit temannya. Sekarang masih suka cubit ya? Ya, pokoknya berdosa. Bapak mau tanya dia, kamu orang berdosa nggak? Dosa kamu apa? Tidak suka sayang kamu mau di dalam di luar. Kamu dosanya apa? Bohong pernah nggak? Oh pernah, berdosa berarti. Kamu berdosa nggak? Dosanya apa? Bohong sama orang tua. Kamu? Belum. Waduh, bohong. Kamu? Bohong kamu? Hah? Pernah juga. Kamu dosanya apa? Oh, kamu berarti orang udah berdosa dong? Masa sih? Berdosa? Melawan orang tua pernah nggak? Bohong nggak pernah. Oh, berarti dosa. Kamu? Bohong. Kamu? Bapak kasih tahu. Tadi dosanya banyak bohong. Tahu nggak? Pembohong itu bapaknya siapa? Aku. Hah? Siapa? Tuhan. Iblis. Ya, dikatakan firman Tuhan, Bapa segala pendusta adalah iblis. Bapa segala pendusta adalah iblis. Biar kelihatan, ya. Videoin lah. Itu. No, kelihatan kan? Nah, ayo, hello, ya. Oke, dengerin Bapak. Nanti gantian ke sana. Nge-shootnya. Sekarang sini dulu. Oke. Ya. Firman Tuhan dengerin. Firman Tuhan katakan Bapa dari segala pendusta itu adalah iblis. Ternyata bapaknya iblis semua. Waduh, berdosa. Ya. Dengerin lagi. Firman Tuhan katakan bahwa selain manusia itu semua berdosa, ternyata dosa itu ada upahnya. Dosa itu ada hukumannya. Apa yang dikatakan Alkitab? Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah, siapa yang tahu? Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah apa? Maut itu adalah hukuman di api neraka secara kekal. Kekal itu enggak putus-putusnya. Pagi, siang, sore, malam, ketemu pagi lagi terus. Ada di dalam api neraka. Serem nggak? Serem. Ih, apa nggak mau? Siapa yang mau coba-coba masuk? Siapa yang berani masuk ke dalam api neraka? Kalau sudah nyemplung di situ, nggak bakalan kembali lagi. Tinggal di situ selama-lamanya. Aduh, kita kena api lilin aja kecil di perayaan Natal. Aduh, gitu ya. Apalagi ini kena seluruh tubuh dibakar oleh api. Aduh, betapa dahsyatnya penderitaan itu, ya. Nah, kita arahkan sini. Nah. Ini perhatiin ke sini ya. Nah,
Tadi firman Tuhan katakan bahwa semua orang sudah berdosa. Dan firman Tuhan katakan bahwa upah dosa adalah maut. Nah, dengerin. Ini Bapak kasih contoh begini. Ibaratnya semua manusia itu, ada nggak manusia yang hidup di dunia ini selama-lamanya? Nah, firman Tuhan katakan 70 sampai 80 kalau tua. Kalau lebih nenek-nenek, kakek-kakek begini, batu gitu ya. Ada yang sudah di kursi roda di dalam rumah. Iya ada, ya. Tapi kekuatannya udah loyo ya, nggak sekuat kamu, nggak sekuat kamu lagi. Artinya walaupun 100 tahun, tapi dia akan mati nggak? Enggak. Mati. Nggak ada. Hah? Yang Bapak bilang waktu itu ya kalau bisa Oh iya, waktu itu zamannya Nabi Nuh itu sampai 700 tahun, sampai 900 tahun. Tapi akhirnya mati juga nggak? Mati. Nggak ada orang zaman dulu sampai sekarang juga nggak ada, semua mati ya. Dengerin. Firman ada lagu kata hidup ini adalah kesempatan. Ya, dengerin. Sebenarnya orang yang berdosa itu waktu hidup begini, berdiri begini, terbiasa sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, menuju maut, menuju api neraka. Ya, di depan sana ada jurang maut, jurang api neraka. Ketika ujungnya akhir hidupnya orang yang berdosa itu akan masuk ke dalam api neraka. Nah, tapi ada kabar baik anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ternyata Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Karena firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana? Di surga. Bukan di api neraka ya. Di surga. Nah, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Tadi kan yang ada di dalam kandungan Maria siapa? Yesus. Iya, Maria mengandung dari apa? Dari Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Allah. Dia adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu mengasihi umat manusia berdosa. Yang tadi yang berjalan nih, ngeri. Kita kira-kira kalau kamu, bapak kamu nih jalan nih. Nah, terus di sana ada api neraka, kamu rela masuk? Boleh nggak orang tuanya masuk ke sana? Tuhan juga sama. Tuhan nggak rela kalau kita masuk ke dalam api neraka. Makanya Dia datang untuk menjadi juru selamat umat manusia, menyelamatkan umatnya dari dosa. Kan firman Tuhan katakan Yesus itu menyelamatkan umatnya dari dosa. Kapan Yesus menyelamatkan manusia dari dosa? Yesus. Ya. Yesus menjadi juru selamat umat manusia saat Dia menyerahkan dirinya untuk Bapak tanya, mati di atas kayu salib itu mati yang mengerikan atau menyenangkan? Mengerikan. Siapa yang mau disalib? Nah, dengerin. Siapa yang pernah lihat film Tuhan Yesus disalib? Wow, ya semuanya. Mengerikan ya? Mengerikan, menyedihkan. Ya, dengerin. Sebelum Yesus disalib, ya, fokus ke sini lagi. Sebelum Yesus disalib, ya, Dia mati. Dia mengalami banyak penderitaan. Dia dimaki-maki dulu. Sebelum dia disalib, dia dimaki-maki, dikata-katain, diolok-olok, diejek-ejek. Bahkan firman Tuhan katakan Yesus pun diludahi. Cuy. Kalau yang ludahi itu bergosok gigi masih mending. Kalau enggak, bawa ya. Tapi Tuhan Yesus tetap diam, enggak membalas. Ada lagi yang datang nampar Tuhan Yesus, bak.
Tuhan Yesus ditampar, merah mukanya, juga pasti berdarah, tapi dia membalas. Yesus bajunya dirobek, ditelanjangin, terus dikasih jubah ungu, diolok-olok, dihina. Dia diam. Coba, padahal dia itu adalah Tuhan. Coba kalau Tuhan Yesus kesel, emang lu siapa? Gua gampang. Gua punya pasukan, malaikat banyak. Gua koyok. Tapi Tuhan nggak melakukan itu. Dia diam karena tujuannya dia ingin menjadi juru selamat umat manusia dari dosa. Sampai Yesus dipaku di atas kayu salib. Dia dimasukai duri, dipaku di atas kayu salib. Terus lambungnya ditusuk dengan tombak. Darahnya mengucur habis. Dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Itu semua dilakukannya untuk menghapus dosa kita. Yang harusnya kita dihukum, tapi hukuman itu ditimpakan pada diri Yesus. Waduh, luar biasa kasih Tuhan. Coba kalau kita yang berdosa ini dihukum, mengerikan, ya. Dan Yesus mati, setelah 3 hari lagi dia bangkit lagi, dan setelah itu dia naik kemana? Ke surga. Bukan ke atas, bukan naik ke plafon ya. Plafon sih ya. Tapi Tuhan Yesus naik ke surga. Ngapain Tuhan Yesus naik ke surga? Ya karena di sana tempatnya Tuhan Yesus. Di sana dia menyediakan tempat buat istirahat. Bukan istirahat. Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Woi. Gak muat katanya. Jangan takut, gak muat. Ada tempat. Buat media ada tempat, ya ada tempat. Jangan takut, semuanya kebagian. Tapi syaratnya apa? Kita harus mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita mau percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang menyelamatkan, yang menyucikan, yang menguduskan hidup kita. Kalau kita nggak percaya ya percuma. Kan Tuhan Yesus sudah mati. Firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk ke dalam neraka, tetapi memperoleh hidup yang kekal di surga Yesus. Enak ya, jadi anak Tuhan. Ya, yang babak benar Tuhan Yesus. Ya, babak benar ya Tuhan Yesus hancur-hancuran tubuhnya. Supaya apa? Supaya kita masuk surga. Makanya kita harus bersyukur. Kita harus menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh baik. Menjadi anak Tuhan yang selalu memuliakan Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Ya, kita harus rajin beribadah, kita rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, melakukan sesuatu yang baik, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain. Jangan simpan dendam, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kan firman Tuhan mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa, Bapa kami apa? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Karena Yesus sudah mengampuni dosa kita, kita juga harus mengampuni dosa orang lain. Kalau kita nggak mengampuni dosa kita, diampuni oleh Tuhan. Kalau dosa kita nggak diampuni Tuhan, kita masuk apa? Bukan masuk tong ya. Oke. Ya hari ini, lalu apa? Setelah semua diberitahukan kepada Yusuf, Yusuf tadi kasih tahu bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Dia lahir sebagai anak laki-laki, dinamaikan Yesus. Dia juga disebut sebagai Juru Selamat umat manusia. Setelah Tuhan berbicara kepada Yusuf, kira-kira Yusuf masih keras kepala nggak mau menceraikan istrinya? Mau menceraikan Maria? Sebentar dulu saya, sedikit lagi ya. Nanti nggak ceritanya terputus nanti ya. Sabar bisa ya, sabar lagi ya. Dikit lagi ya.
Wah, ini sampai mana nih tadi? Udah sampai Bekasi. Oke, nah ini firman Tuhan katakan ya, ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Ternyata kelahiran Yesus ini sudah diberitahukan jauh sebelum Yesus lahir. Sudah dinubuatkan. Wah, luar biasa. Yesus kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir, kelahiran Yesus sudah diberitahukan oleh Tuhan. Itu luar biasa. Kelahiran kita nggak ada yang memberitahukan ya, nggak ada. Tapi kelahiran Yesus diberitahukan sudah jauh sebelum Yesus lahir. Ya, perhatikan lagi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Aduh, kok tadi Yesus Pak, sekarang Immanuel, yang mana yang benar? Bapak mau lagi jelasin ya. Gini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya, siapa yang tahu? Immanuel artinya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Enggak, teman-teman. Bapak ulang lagi ya. Mereka akan menamakan dia, yaitu Yesus, itu Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wah, luar biasa. Jadilah bayi yang dikandung Maria itu setelah lahir, dia disebut Yesus, dia juga disebut Immanuel. Immanuel itu yang artinya adalah Allah menyertai kita. Coba sama-sama katakan. Immanuel artinya belum kompak. Immanuel artinya tahu nggak arti menyertai? Menyertai itu selalu bersama-sama. Contohnya media ini. Media dia mau pergi ke Jakarta. Terus Bapak menyertai dia. Berarti Bapak bersama-sama dengan media. Media lagi naik Gojek, Bapak ikut. Dia naik kereta, Bapak ikut. Dia naik delman, Bapak ikut. Dia naik apa lumba-lumba. Pokoknya kemana saja dia ikut. Dia makan bakso, Bapak juga ikut. Makan Kentucky ikut. Pokoknya kemana saja Bapak ikut. Itu namanya menyertai. Bersama-sama terus. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang Immanuel, yang menyertai kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, dia turun menjadi manusia, yaitu melalui rohnya, ya, dia menjadi manusia, itu ingin membuktikan bahwa dia adalah Allah yang menyertai umat. Makanya di sini anak-anakku yang dikasih Tuhan, siapa di sini masih suka takut sama setan, hantu, genderuwo, siapa? Kamu masih takut? Wow, masih takut? Saking takutnya ada yang waktunya pipis tantan, artinya pipis di celana. Wah, berarti kalian belum tahu bahwa engkau punya Allah yang selalu menyertai. Kalau kalian sadar bahwa kalian punya Tuhan yang selalu menyertai hidup kalian, kalian nggak boleh takut. Moni, kamu nggak boleh takut lagi ya. Kan punya Tuhan yang menyertai kamu. Aku mah takutnya gelap. Iya. Tuhan itu selalu menyertai kamu. Waktu di dalam gelap, Tuhan ada nggak? Ada. Di dalam terang, Ada. nggak? Di kamar tidur, Ada. di kamar mandi, Ada. di dapur, Ada. Jadi tidak boleh takut lagi. Di kamar mayat juga Tuhan ada. Jadi jangan takut, jangan takut. Bukan hanya jangan takut berada di satu tempat apa, ya. Ketika kita belajar juga jangan pernah takut nggak bisa mengerjakan. Karena kalau kalian nggak bisa, kalian perlu berdoa. Tuhan, berikan aku kemampuan untuk mengerjakan ini. Pasti bisa. Ya, pasti bisa. Ya, oke. Tuhan itu Yesus itu disebut Immanuel, yang artinya oke, lanjut dikit lagi ya. Mas sekarang ya? Oh, kita. Oke,
Selanjutnya ayat 24 firman Tuhan katakan begini. Sesudah bangun, ternyata bangun juga Yusuf ya, nggak selama-lamanya tidur, dia bangun juga. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ketika Yusuf terjaga dari tidurnya, bangun, aku berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan menyampaikan pesan buat saya supaya saya tidak menceraikan Maria. Aku mau taat. Jadi Yusuf ini taat dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia taat, dia melakukan. Nah, kita mau juga belajar dari Yusuf menjadi anak yang taat. Kalau udah dikasih tahu jangan keras kepala. Keras kepala nggak ya? Keras. Maksudnya bukan keras begini ya. Orang keras itu dinasihati. Begini, kamu jangan malas belajar ya. Ya Pak, ya Bu, saya mau belajar ya. Nah itu. Tapi kalau orang yang keras kepala, belajar yang rajin ya. Oh enggak. Belajar yang rajin ya. Oh enggak. Bilang jangan nakal lagi ya. Oh enggak. Gak mau dia dikasih tahu. Itu orang yang keras kepala. Dibilang jangan nakal ya kamu ya. Kamu berpikir. Jangan suka bohong ya kamu ya. Yusuf tidak keras kepala. Dia mau menuruti apa yang diberitakan oleh Tuhan. Kita juga mau. Seperti Maria juga ketika dia mendapat firman Tuhan bahwa Tuhan akan memakai dia menjadi ibu Yesus, dia juga tidak mengeraskan hatinya, mengeraskan kepalanya, pikirannya, tetapi dia mau taat. Ketika mereka mau taat sama Tuhan, Tuhan berkati mereka. Makanya Maria itu adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Sampai sekarang namanya masih disebut, diberitakan. Yusuf pun juga namanya sampai sekarang juga diberitakan. Di mana-mana pada waktu momen Natal disebut terus. Kenapa? Karena kehidupan Maria dan Yusuf menjadi teladan buat orang percaya untuk taat kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kalian mau nggak diberkati Tuhan? Ya, harus taat. Harus setia sama Tuhan. Haleluya. Sekarang Bapak sudah menceritakan, Bapak akan kasih tugas buat kalian. Ya. Tugasnya ada 5 soal, ada 5 soal dan 1 ayat hafalan. Ya. Nah, ini Bapak nanti akan tulis di sini, oke? Oke. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.